Banyak robot trading bertipe scalping yang cukup bagus saat di backtest, namun dalam beberapa kasus justru jelek di real market ya. Dan menurut saya ada 3 hal yang biasanya menjadi penyebab gagalnya robot scalping. Yang pertama adalah slip atau gap ya. Robot scalper biasanya itu sangat sensitif terhadap spread. Saat di backtest, spreadnya itu jadinya kan fix ya, dia nggak floating naik turun gitu, berapapun itu ya. Tapi pada kenyataan di real market, saat momen tertentu, spreadnya itu terkadang lompat-lompat ya teman-teman. Ini sudah maklum ya, semua orang tahu. Karena tingginya imbalance antara buyer dan seller, sehingga biasanya menimbulkan gap. Yang artinya, harga yang kita dapatkan kadang-kadang sedikit berbeda dengan harga yang kita pesan ya. Misalnya kalau kita pas buy jadinya terlalu mahal sedikit, dan kalau sell jadinya terlalu murah sedikit ya. Hal-hal seperti itu yang kelihatannya cukup sepele, tapi justru berdampak besar pada beberapa tipe robot trading scalper. Karena robot scalper ini kan nyari untungnya juga kecil-kecil ya. Kalau kita harganya sudah meleset sedikit, ya ceritanya sudah pasti berbeda. Yang kedua ada likuiditas teman-teman ya. Meskipun kita sudah memilih broker yang eksekusi ordernya itu sangat cepat ya, dan sudah memiliki VVS dengan ping yang mendekati 0, itu sangat kecil sekali latensinya, tetap saja order kita itu tidak bersifat instan ya teman-teman. Pasti akan ada delay walaupun cuman beberapa milisecond. Nah, terkadang ada beberapa tipe robot trading yang benar-benar high frekuensi ya teman-teman ya. Jumlah transaksi per jamnya itu bisa ribuan ya. Ya karena ordernya begitu cepat dan banyak ya pada momen tertentu, ya mau nggak mau kita tetap harus antri untuk orderannya itu. Ya karena itu jadinya ada delay antrian. Nah, delay antrian ini yang kadang membuat turun menjadi tidak berjalan seperti seharusnya. Kita dapat harganya lagi-lagi meleset ya teman-teman ya. Dan bukannya kita dapat untung, malah jadinya dapat rugi. Yang ketiga adalah win rate robot yang memang rendah ya. Kelihatannya tinggi tapi sebenarnya rendah. Jadi gini teman-teman, robot scalper biasanya punya stop loss yang jauh lebih lebar dibanding dengan take profitnya. Itu membuat rasio dari RR-nya atau risk reward-nya itu biasanya lebih rendah dari 1:1. Jadi kalau misalnya sekali profit itu 50 dan sekali loss itu 200, itu artinya RR-nya 4:1 teman-teman ya. Dengan MM yang model seperti ini, artinya kita butuh 4 kali profit untuk menutupi sekali loss. Kalau win rate-nya 80% saja, artinya kita sedang buang-buang waktu teman-teman. Karena artinya, jika kita transaksi 10 kali dan 8 kalinya itu profit dan 2 kalinya itu loss, maka 8 kali 1 hasilnya 8 dan 2 kali 4 hasilnya 8. Artinya kita impas saja dan nggak dapat apa-apa. Makanya saya bilang buang-buang waktu teman-teman. Makanya win rate-nya kelihatannya tinggi, misalnya 70%, tapi hitungannya rendah teman-teman. Jadi minimal win rate-nya adalah saya kira 85% atau ya 90% lah ya. Baru ada untungnya dikit-dikit teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu kurang lebih 3 penyebab yang sering membuat robot scalping itu gagal di real market. Kalau teman-teman ada pengalaman juga tentang EA scalper, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.